Jadi kemoterapi pertama itu ya hasilnya bagus sih, ya, dan efeknya saya masih bisa tanggung ya, cuman rambut saya habis. Nah, langsung itu di kemo pertama itu sudah habis. Kalau ini bukan rambut, ini palsu, gitu ya. Waktu kemo kedua, efeknya mungkin saya nggak bisa, gigi saya mulai goyang, mata saya mulai error, dan mulut saya semua luka, saya nggak bisa makan sama sekali, mual, gitu, dan sebagainya gitu. Terus terang saya mengeluh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa semuanya ini terjadi karena Engkau sedang memproses saya supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan, ya, supaya saya bisa merasakan dan menolong orang dengan pergumulan yang sama. Tapi kok harganya mahal ya Tuhan? Halo Sobat Senior, dimanapun Anda berada, saya senang sekali dapat menjumpai Anda kembali. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya sampai hari ini dalam keadaan baik, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kita. Bukankah begitu janji Tuhan kepada kita? Saudara mengamininya, bukan? Saudara-saudara, ini merupakan sambungan ya dari video yang lalu, bahwa bersama dengan saya saat ini telah hadir Ibu Pendeta Ruth Retno Nuspantari yang tempo hari berbagi bagaimana Tuhan di dalam kasih setianya memproses dirinya di dalam menghadapi realita sakit yang dideritanya. Mari kita sambut Ibu Ruth. Halo Ibu Ruth, selamat datang. Halo juga, Bu. Saya senang sekali melihat Ibu, you look great. Padahal katanya kan masih dalam terapi untuk memulihkan kesehatan ya Bu ya. Iya betul Bu. Boleh Ibu cerita sedikit Bu, apa yang Ibu alami dan proses-proses yang harus Ibu jalani? Ya, sebenarnya tanda-tanda penyakit saya ini sudah mulai dari tahun 2016 Bu ya. Tetapi karena saya sebelumnya banyak mendampingi orang yang dengan sakit yang sama, lalu menjalani kemoterapi gitu ya, dengan segala penderitaannya itu ya. Dan ya semua yang saya dampingi itu gak ada yang sembuh. Akhirnya bertambah parah dan berakhir dengan mereka pulang ke rumah Bapak dalam kondisi yang mengenaskan gitu ya. Jadi ketika saya mengalami ini, saya memilih jalan yang lain gitu. Ya. Jadi maksudnya Ibu, biasanya orang yang terkena penyakit yang disebut kanker itu pengobatannya lewat kemoterapi. Karena pengalaman itu Ibu memilih untuk tidak menjalani pengobatan seperti itu. Nah, apa itu Bu terus yang terjadi? Iya, secara umum gini, tidak langsung mengobati penyakitnya gitu ya. Tapi memperbaiki kesehatan saya secara umum, diharapkan nanti bisa mengalahkan itu. Dan ternyata Tuhan memelihara saya selama 8 tahun, gak ada sesuatu perkembangan yang berarti gitu. Sampai pada awal 2004 mulai bengkak, terus timbul ada benjolan dan sebagainya gitu ya. Jadi mau ndak mau, ya saya harus menempuh jalan itu gitu loh. Dan memang saat itu sepertinya nggak ada jalan lain, nggak ada pilihan lain kecuali kemoterapi. Jadi akhirnya saya ya mau ndak mau ya toh kan Tuhan menyembuhkan atau Tuhan memelihara kita, tapi kita juga harus menjalani toh bagian kita ya. Nah kalau memang sudah nggak ada pilihan, ya saya harus iya gitu loh. Akhirnya saya menjalani kemoterapi itu. Jadi dengan kata lain,
tahu ada sakit, memilih untuk tidak kemoterapi. Kuasa kasih Tuhan itu memelihara ibu selama 8 tahun. Ya. Lalu pada 2024 penyakit itu menuntut tidak bisa di treat hanya dengan cara seperti biasanya. Sehingga kemudian dengan ya kekuatan ibu, pertolongan Tuhan, ibu melakukan bagian ibu. Jadi berarti pernah di kemoterapi. Iya. Oh, oke. Iya, jadi kemoterapi pertama itu ya hasilnya bagus sih. Ya, dan efeknya saya masih bisa tanggung ya, cuman rambut saya habis. Nah, langsung itu di kemo pertama itu sudah habis. Kalau ini bukan rambut, ini palsu, gitu ya. Lalu, nah itu waktu kemo kedua, efeknya mungkin saya nggak bisa ini ya, karena gigi saya mulai goyang, mata saya mulai error, dan mulut saya semua luka, saya nggak bisa makan sama sekali, mual, gitu dan sebagainya gitu. Jadi saya terus terang saya mengeluh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa semuanya ini terjadi karena Engkau sedang memproses saya supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan ya, supaya saya bisa merasakan dan menolong orang dengan pergumulan yang sama. Karena kalau saya nggak mengalami, saya kan cuma bisa ngomong, tapi ketika saya mengalami pasti akan beda. Tapi kok harganya mahal ya Tuhan? Nah, setelah saya ngomong gitu, tiba-tiba terlintas di pikiran saya, terus harga penebusanmu itu berapa? Ya, terus saya terbayang bagaimana Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu diseret ke pengadilan, lalu orang itu mengambil cambuk yang ujungnya ada besi runcing, dicambuk ke punggungnya Tuhan Yesus, ditarik, terjadi luka berkali-kali. Alah, siapa yang saya derita? Nggak ada sepersejutanya, nggak ada artinya ya toh. Belum lagi dia harus memikul salibnya dalam keadaan luka-luka itu sampai di Golgota, dipaku lagi, paku itu akan mengeluarkan racun, demam di bawah sinar matahari selama 6 jam. Apa yang saya derita? Nggak ada artinya. Belum lagi pelecehan-pelecehan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dipasang mahkota duri, diludahi, dipakaikan jubah ungu yang usang, lalu diolok-olok dengan sebatang bulu, lalu di kayu salib tidak ada selembar benang pun yang melekat di tubuhnya. Itu sebuah pelecehan yang sangat menghancurkan. Ya, jadi kalau saya cuman nggak punya rambut, luka-luka gitu, ya nggak ada artinya ya. Tapi Tuhan itu mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi semua luka saya, semua dosa saya sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Saya jadi malu, Tuhan, Bu, ya. Saya mengatakan, ya sudah Tuhan, kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, saya mau jalani asal bersama Tuhan, gitu ya. Saya tahu kalau bersamamu, ya sudah. Saya ingat ayat, walaupun hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkau tetap Allah gunung baduku dan keselamatanku. Dan saya percaya Tuhan bahwa semuanya tidak akan melebihi kekuatan saya. Karena ketika saya harus menanggung itu, Engkau memberi jalan keluar. Sehingga saya bisa menanggungnya. Nah, itu penyerahan saya. Ajaib sekali tapi Bu. Setelah saya berserah begitu, besoknya saya mendapatkan info tentang terapi yang lain yang baru-baru ini ditemukan oleh putra-putri Indonesia, ya. Nah,
Tidak hanya satu, tapi banyak sekali, termasuk dari teman saya dari Jakarta. Itu sudah lama sekali nggak kontak saya. Tiba-tiba kontak saya, lalu saya cerita pengalamannya bagaimana dia menjalani terapi ini. Tinggal satu titik lagi, satu langkah. Saya memaknai itu sebagai jalan Petunjuk, keluar, ya. petunjuk yang Tuhan mau saya jalani. Maka akhirnya saya menjalani terapi itu sampai sekarang. Jadi Bu Ruth, Tuhan itu seperti itu ya. Kalau memberitahu kita ya. You kan berkeluh kesah sebetulnya ya. Aduh, ya opo kan gitu. Lalu di dalam, menurut saya ini di dalam caranya Tuhan itu menjangkau kita ya. Ibu diperlihatkan sesuatu yang membuat ibu menjadi, aduh, penderitaanku ini loh, dibanding dengan penderitaan Tuhan, Nggak gak ada ada apa-apanya. Lalu ibu seperti, ya apa ya, menjadi lebih berserah gitu ya. Lalu ya sudah Tuhan, apa maumu? Aku pasti tidak akan dicobai lebih dari kekuatanku. Dan Tuhan kemudian menjawab ya. Waduh, betapa hebatnya ya Tuhan kita. How great is our God. Iya betul Bu. Dan saya bersyukur karena setelah menjalani terapi ini 20 kali lebih ya, sudah 22 kali itu bengkak saya sudah hilang, benjolan saya sudah hilang, luka-luka saya mulai sembuh, dan sekarang tinggal satu titik lagi gitu ya. Saya bersyukur pada Tuhan, dan lebih dari itu di tengah-tengah ini saya lebih ini mampu ya, lebih punya, misalnya tidak mual, bisa makan, iya. seperti itu ya. Makannya sudah enak lagi dan mulai pulih, yang itu tadi rambut dia sudah mulai muncul walaupun masih itu ya, dan semua kebutuhan saya disediakan oleh Tuhan sampai rambut ini loh Bu. Luar biasa, baju, rambut. Aduh, luar biasa Tuhan itu. Ini loh satu-satunya, begitu lihat di tempatnya. Dicoba. Loh, cocok. Mau beli lagi nggak ada loh. Cuman satu ini. Saudara-saudara, saya kagum. Saya terharu sungguh. Tuhan kita itu ya di dalam memelihara saudara dan saya yang percaya ya kepada Bapak di sorga. Rambut aja cuma tinggal satu. Seperti disediakan khusus loh. Iya. Oleh Bapak untuk Ibu. Makanya. Luar biasa Tuhan. Iya. Dan Engkau Tuhan memang juga layak untuk kami sembah. Iya, Ya, betul. kami percayai, kami ikuti, kami mau mengandalkan Engkau saja. Iya, Tuhan. Jadi Ibu sekarang masih terapi, namun Ibu saya dengar tetap loh ya melayani tiap hari Rebo, Iya. nggak mandek-mandek loh. Iya, Meskipun iya. di tengah-tengah tempo hari itu kena apa itu kemoterapi, Iya. juga Iya. bisa melayani tiap hari Rabu. Iya, itu kemurahan Tuhan, Bu. Nah sekarang Rebo juga malah tetap ya melayani. Iya. Hari ini khotbah ya. Iya, ini pertama kalinya Bu sejak saya off. Ini pertama kalinya tadi pagi saya khotbah di GKI Raya. Saya bersyukur untuk kesempatan ini. Luar biasa. Saudara-saudara, betapa hebatnya ya. How great is our God. Saudara, kalau saudara nggak percaya pada Tuhan, saudara rugi sekali, saudara. Saudara kalau dalam keadaan terpuruk, saudara mau kemana? Ibu Ruth memberi kesaksian, begitu dia terpuruk, dia berseru, berserah. Tuhan itu memang betul-betul ajaib, dia datang. Memang dia tidak datang secara nyata gitu, tapi lewat anak-anaknya yang lain. Dan Ibu Ruth sekarang masih melayani. So Ibu Ruth, ada ayat yang bisa dibagikan supaya kita bisa berpegang tetap teguh kepada Tuhan. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bu Ruth, kita memang tidak pernah tahu future ya. Dan kita juga tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Tetapi karena kita tidak pernah sendiri dan mengandalkan Dia terus, ada janji tadi ya. So we do not walk alone. We walk with God. Bukan saya yang megang tangannya Tuhan ya, tapi Tuhan yang memegang tangan kita. Betul. Ya, Ibu Ruth sudah memberikan kesaksian dan saudara bisa melihat bagaimana keadaan Ibu Ruth meskipun saat ini masih di dalam terapi ya Bu ya. Ya, jadi mari saudara kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Yang paling penting itu mari kalau Tuhan bilang datanglah kepadaku, datang ya. Percaya, berserah, tapi juga take action ya Bu ya. Nah, itu yang penting. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur dengan kesaksian dari Ibu Pendeta Ruth, dan saya berharap saudara dan saya belajar dari iman yang sudah disaksikan oleh Ibu Ruth. Boleh saya mohon Ibu Ruth tutup dalam doa? Mari. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan kagum terhadap Engkau Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kami, sekalipun kami adalah ciptaan-Mu yang sering mendukakan hati-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, bahkan lebih daripada apa yang bisa kami pikir dan harapkan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai masalah mereka. Kiranya Tuhan menyapa mereka, menguatkan mereka, dan memberi mereka jalan keluar, agar mereka juga boleh mengalami Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.